Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rafli Al-Khatami, mahasiswa Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, Prodi KPI, Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Sosial Media Analisis, yaitu pada bidang tren media sosial dan peran algoritma yang mempengaruhi viralitas konten serta pemanfaatannya dalam strategi digital. Langsung saja bisa kita lihat pada pengertian media sosial. Media sosial merupakan platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan berkomunikasi secara real-time tanpa batasan geografis. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai media penyebaran informasi, membangun personal branding, hingga menciptakan peluang ekonomi digital. Salah satu fenomena yang sering kita temui adalah viralitas konten, atau viralitas adalah yang proses penyebaran satu konten secara cepat melalui interaksi pengguna sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih jauh dan lebih luas dibandingkan penyebaran secara biasa. Pada peran algoritma dalam viralitas konten. Lalu bagaimana sebuah konten ini bisa menjadi viral? Tentu jawabannya terletak pada algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menganalisis berbagai aktivitas pengguna seperti jumlah like, komentar, share, ataupun riwayat pencarian hingga durasi seseorang menonton sebuah video konten. Semakin tinggi tingkat interaksi atau engagement, semakin besar peluang konten tersebut direkomendasikan kepada siapa, tentunya kepada pengguna lain. Nah, selain itu, teknologi artificial intelligence atau AI membantu algoritma memahami minat setiap pengguna sehingga rekomendasi konten ini lebih menjadi profesional atau bisa dibilang lebih menjadi baik. Inilah sebabnya setiap orang memiliki tampilan FYP atau explore yang berbeda. Ya, tentunya pada tadi membantu dari AI rekomendasi konten yang menjadi lebih personal. Media sosial juga memberikan berbagai manfaat seperti memperluas koneksi global, menambah wawasan, memperkenalkan budaya, mempermudah akses informasi, mendukung pembelajaran tanpa batas, serta membuka peluang karir. Yang selanjutnya bisa dilihat ada tren media sosial. Viralitas juga dipengaruhi oleh tren yang berkembang di media sosial. Penggunaan hashtag membantu algoritma mengelompokkan konten sedangkan audio yang sedang populer. Misalnya penggunaan hashtag yang sedang populer atau algoritma yang viral akan lebih mudah mengelompokkan tren tersebut. Semakin relevan konten dengan topik yang sedang diramai bicarakan dan sesuai dengan minat audiens, maka peluang muncul di halaman FYP atau Explorer juga semakin besar. Nah, dalam era digital, media sosial juga membantu masyarakat memperoleh informasi lebih cepat, meningkatkan efisiensi waktu, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam situasi tertentu. Langsung bisa kita lihat serentak serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam situasi yang tertentu. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong viralitas. Viralitas tidak hanya dipengaruhi algoritma dan tren. Interaksi pengguna juga memiliki peran yang sangat besar. Semakin banyak orang yang memberikan komentar, membagikan atau menyimpan sebuah konten, maka algoritma akan menganggap konten itu menarik. Selain itu, penggunaan bot atau akun palsu terkadang dimanfaatkan untuk meningkatkan visibilitas konten, meskipun
praktek ini tidak dianjurkan. Konten yang bersifat emosional, inspiratif, lucu atau bahkan kontroversial juga cenderung menghasilkan engagement yang lebih tinggi. Artinya apa? Viralitas merupakan hasil perpaduan antara algoritma, tren AI, dan interaksi para pengguna. Pada prinsip konten viral, menurut Jonah Berger, terdapat 6 prinsip utama agar sebuah konten itu bisa menjadi viral. Yang pertama, social current, yaitu membuat orang merasa bangga ketika membagikan sebuah konten. Yang kedua, triggers, yaitu adanya pemicu yang membuat orang terus mengingat konten tersebut. Yang ketiga, emotion, yaitu membangkitkan emosi seperti kagum, haru ataupun bahagia. Yang keempat ada public, yaitu mudah dilihat dan ditiru oleh banyak orang. Yang kelima ada partial value, yaitu memberikan manfaat atau informasi yang berguna. Dan yang terakhir adalah stories, yaitu menyampaikan pesan melalui cerita yang menarik sehingga lebih mudah diingat. Semakin banyak prinsip ini diterapkan, otomatis semakin besar peluang konten kita akan menjadi viral. Selanjutnya ada strategi digital campaign. Setelah memahami viralitas, langkah berikutnya adalah memanfaatkan dalam strategi digital. Merupakan strategi pemasaran yang menggunakan berbagai saluran digital untuk membangun hubungan antara sebuah brand dan target audiens. Beberapa strategi yang umum digunakan antara lain adalah SEO, SEM, email marketing, video marketing, ataupun influencer marketing. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jangkauan, memperkuat keterlibatan audiens, serta menyampaikan pesan secara lebih efektif. Yang kedelapan ada contoh penerapan digital campaign. Sebagai contoh, sebuah brand makanan membuat video berjudul reaksi pertama makan mie level 5. Nah, video tersebut berhasil viral karena menarik perhatian banyak pengguna. Momentum ini viral kemudian bisa dimanfaatkan melalui affiliate marketing ataupun influencer marketing. Bisa juga dibuat video marketing, SEO, dan email marketing. Dengan strategi tersebut, brand tidak hanya memperoleh banyak penonton, tetapi juga meningkatkan interaksi serta penjualan produk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa viralitas yang dikelola dengan strategi yang tepat dapat memberikan dampak nyata terhadap keberhasilan pemasaran. Kesimpulannya adalah viralitas konten merupakan hasil kombinasi antara algoritma media sosial, tren yang sedang berkembang, interaksi pengguna, serta strategi digital campaign. Pemanfaatan AI dan strategi pemasaran digital yang tepat dapat membantu konten menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus mendukung tercapainya tujuan komunikasi maupun pemasaran. Nah, oleh karena itu, memahami cara kerja algoritma bukan hanya penting bagi konten kreator, tetapi juga bagi pelaku bisnis, organisasi, maupun masyarakat yang ingin menyampaikan informasi secara efektif di era digitalisasi ini. Itulah mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan tentang materi ini. Mungkin tadi saya ada tutur kata ataupun kalimat yang salah maupun tidak pas, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya Dimas Rafli Al-Khatami dari KPI Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Pangeran Diponegoro Ganjuk, pamit undur diri. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.